Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya. Serta para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada. Pada pengajian yang telah lalu kita sudah menyelesaikan tafsir surat Az-Zalzalah. Sekarang kita akan memasuki surat baru, yaitu surat, enggak buka Quran tadi. Surat apa? Al-Bayyinah. Surat apa? Al-Bayyinah. Siapapun yang membaca dan menelaah sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika mengkaji perjalanan dakwah beliau mengajak umat manusia ke jalan Allah, akan melihat banyak kejadian yang mengandung pelajaran begitu banyak. Di antaranya kejadian beliau dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib. Kisah itu diawali saat kakek beliau, siapa namanya? Abdul Muttalib, wafat. Yang sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggal ayahnya saat
masih berada di dalam kandungan. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir, ghayatul yutmi, yatim yang paling tinggi, maksudnya paling berat. Ya, yatim yang paling berat itu anak yatim yang ditinggal orang tuanya ketika masih di dalam perut. Maka ketika Nabi SAW lahir dirawat oleh ibunya dan ganti dari bapaknya, yaitu kakeknya. Siapa itu? Abdul Muttalib. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai usia sekitar 8 tahun. Saat 8 tahun lewat 2 bulan, Abdul Muttalib wafat. Sebelum wafat, beliau berwasiat kepada salah satu putranya yang bernama Abu Thalib. Beliau berwasiat supaya ngurusi cucunya yang satu itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Abdul Muttalib, betul Abu Thalib ini betul-betul menjadi seorang paman yang bertanggung jawab di dalam mengasuh anaknya, sehingga bisa dikatakan bahwa Abu Thalib itu ayah asuh. Karena Abu Thalib itu mengasuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menemani beliau mulai dari usia berapa tadi? 8 tahun sampai lebih dari 40 tahun. Berarti kalau bisa dikatakan beliau itu adalah ayah asuh dalam tanda kutip, ayah asuhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betul Abu Thalib menjalankan wasiat itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Abu Thalib sudah menganggap Nabi kita Muhammad SAW seperti anaknya sendiri, bahkan kadang-kadang melebihi anaknya sendiri. Di usia 12 tahun, beliau mengajak Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk berniaga. Kebiasaannya orang-orang Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Sudah kita bahas dulu bahwa kebiasaannya orang Quraisy itu adalah berdagang di musim dingin dan musim panas. Saat itu diajak ke negara atau negeri Syam. Tempatnya di kota Busra. Sampai di sana ketemu dengan seorang pendeta Nasrani. Saat melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raut mukanya, postur tubuhnya, beberapa bentuk yang ada dalam tubuhnya, maka pendeta itu berkata kepada Abu Thalib, hati-hati. Anak kecil ini memiliki tanda-tanda kenabian. Anak kecil ini memiliki tanda-tanda kenabian. Aku wanti-wanti, kalau sampai anak ini ketemu sama orang Yahudi, bisa-bisa orang Yahudi itu akan menyakiti anak ini. Maka menurut saya jangan diteruskan perniagaan ini. Karena Abu Thalib punya rasa tanggung jawab yang begitu besar, akhirnya dia membawa atau menyuruh untuk pulang Nabi kita Muhammad SAW kembali ke Mekah. Berjalan sekian tahun sampai Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Mulailah Nabi kita Muhammad SAW berdakwah. Beliau berdakwah pertama kali secara sembunyi-sembunyi. Kalau istilahnya itu melakukan gerilya, melakukan gerilya dakwah. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fasda' bima tu'mar. Artinya terang-teranglah engkau di saat engkau berdakwah. Ini berarti episode berikutnya. Episode pertama adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Episode yang kedua adalah berdakwah secara terang-terang.
Dan manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, di saat berdakwah sembunyi-sembunyi saja, tantangan dari kaum Quraisy sangat hebat. Apalagi ketika terang-terangan. Maka mereka pun bergegas mendatangi orang tua asuhnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu siapa? Abu Thalib. Pelan-pelan dia. Mereka ngomong karena Abu Thalib inilah seorang yang sangat terpandang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sangat terbantu ketika berada di dalam asuhannya Abu Thalib, karena Abu Thalib orang yang terpandang. Sehingga orang-orang Quraisy gak berani macam-macam. Maka mereka datang kepada Abu Thalib, kalau istilah sekarang itu DP-DP. Apa DP-DP? Munduk-munduk. Munduk-munduk. Apa munduk-munduk? Yang DP-DP ya balik maning. Tergopoh-gopoh mereka. Datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuwun sewu. Ponakanmu ini loh, dia setiap hari mencaci Tuhan kita. Setiap hari mencela Tuhan kita. Dia mengajak kita untuk meninggalkan agama nenek moyang kita. Cobalah tolong diomongi supaya dia berhenti dari apa yang dia lakukan. Ketika mendapatkan perintah atau permohonan seperti itu, dengan halus Abu Thalib menolak apa yang diminta oleh orang-orang Quraisy. Padahal yang datang adalah orang-orang terpandang. Abu Jahal CS. CS-annya Abu Jahal. Abu Jahal CS-annya siapa? Abu Lahab. Dan yang lain-lainnya, Abdullah bin Abi Umayyah dan yang semisal. Disebutkan dalam beberapa kisah ada 10 orang, tim 10. Ada tim 10 yang berusaha untuk membujuk Abu Thalib agar ngasih tahu kepada keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ditolak pelan-pelan atau dengan lembut oleh Abu Thalib. Akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa. Akhirnya Nabi kita SAW tetap berdakwah. Dan dakwah beliau semakin banyak yang mengikuti. Berarti ini mengkhawatirkan orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka sudah berusaha dengan sekian banyak cara. Selain lewat Abu Thalib, mereka juga menyebarkan isu negatif tentang Nabi kita Muhammad SAW. Menjuluki sebagai tukang sihir, menjuluki sebagai syairun majnun, apa? Penyair yang gila, ya. Macam-macam lah julukannya orang-orang Quraisy. Pokoknya mereka kreatif kalau ngasih julukan yang jelek-jelek buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kreatif dalam tanda kutip. Sampai akhirnya mereka semakin gemes, semakin jengkel karena pengikutnya Nabi kita Muhammad SAW semakin hari semakin banyak. Dan mereka tidak bisa berbuat banyak karena dilindungi oleh pamannya sendiri yang terpandang, yaitu Abu Thalib. Akhirnya mereka datang lagi ke Abu Thalib, tapi sekarang mereka datangnya bukan DP-DP. Bukan tergopoh-gopoh, bukan memohon, tapi mereka sekarang mengancam. Berarti sudah pakai pressure. Itulah orang-orang yang ingin menghancurkan dakwah. Kalau tidak mempan pakai cara lembut, maka pakai teror. Mereka datang kepada Abu Thalib, menteror Abu Thalib. Mereka katakan, Abu Thalib, ini kamu sudah melihat bagaimana keponakanmu ini kurang ajar dalam tanda kutip kepada Tuhan-Tuhan kita. Kalau dia dibiarkan terus sama kamu, maka kami akan anggap kamu bagian dari dia. Dan nanti kalau misalnya terjadi peperangan, maka salah satu antara kita akan binasa. Berarti sudah ancam bunuh. Akhirnya Abu Thalib pun mengutus utusan atau menemui Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang Quraisy barusan datang. Sama kayak yang dulu yang mereka minta, tapi sekarang lebih
lebih keras lagi. Maka untuk keselamatanmu dan keselamatan kita semuanya, cobalah hentikan dakwah kamu. Jangan bebani aku melebihi kemampuanku. Karena sebagaimana sejauh apapun terpandangnya Abu Thalib, tetap dia itu satu orang. Dibandingkan tim 10 banyak mana? Banyak tim 10. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW mengira bahwa pamannya ini sudah tidak mau membela lagi. Dengan sedih disebutkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan dalam buku-buku sejarah, Nabi kita Muhammad SAW dengan sedih beliau mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, maka tidak akan aku tinggalkan dakwah ini sedikit pun. Andaikan mereka memberiku matahari di tangan kanan, kemudian ditambah rembulan di tangan kiri, supaya aku tinggalkan dakwah ini sejengkal pun tidak akan aku tinggalkan. Ketika melihat tekad bulat dari ponakannya, maka Abu Thalib pun menjadi apa? Tersugesti. Berarti ponakanku temenanan ki. Lho kawit biyen apa ora temenanan darane? Betulan. Akhirnya saat itu dia mengatakan, wahai ponakanku, lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Aku siap untuk melindungi dan membackup dakwah. Saat itu beliau bersyair, Abu Thalib, demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menjamah. Maksudnya menjamah siapa? Muhammad SAW. Hingga aku terbujur kaku di dalam tanah. Artinya mereka tidak akan bisa mengusik Nabi kita Muhammad SAW sampai aku mati. Tampakkanlah urusanmu dan jangan engkau kurangi. Pilihlah yang engkau suka dan senangi. Artinya lakukan sekehendakmu, aku akan lindungi kamu. Sudah. Akhirnya Nabi SAW semakin bersemangat, orang-orang Quraisy juga semakin bersemangat, gregetan. Mereka datang lagi kepada siapa? Abu Thalib. Gak putus asa mereka ya. Ahlul batil gak pernah putus asa. Masa ahlul haq putus asa? Itu kan lucu ya. Orang yang menjajakan kesesatan tidak putus asa, kok yang mendakwahkan kebenaran putus asa? Itu lucu. Mereka datang lagi kepada Abu Thalib sambil membawa seorang pemuda yang sangat tampan yang bernama Ammarah ibnul Walid ibnul Mughirah. Ada apa ini? Datang bawa seorang pemuda yang sangat tampan. Mereka katakan, wahai Abu Thalib, kami sudah melakukan sekian banyak cara. Ini saya bawakan gantinya Muhammad. Sama-sama ganteng. Kita barter aja. Apa? Barter. Kita tukar. Tukar tambah apa tukar kurang, gak tahu ini. Kami ambil Muhammad, kamu ambil anak ini, silakan kamu gunakan apa anak ini untuk membantu kamu atau untuk anak kamu, kami gunakan atau kami minta sini kami minta ponakan kamu yaitu Muhammad SAW. Begitu mendengarkan apa yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy, bukannya Nabi kita Muhammad SAW melunak, bukannya Abu Thalib melunak, malah justru Abu Thalib semakin jengkel. Beliau mengatakan, alangkah menjijikkannya penawaran kalian ini. Kalian minta aku serahkan ponakanku untuk kalian bunuh. Kemudian aku disuruh mengasuh anak kalian. Tidak akan pernah saya berikan Muhammad kepada kalian. Beginilah sekelumit tentang jasanya siapa? Abu Thalib di dalam melindungi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan, beliau
tidak happy ending. Tidak apa? Happy ending. Apa happy ending? Ya bahasa orang husnul khotimah lah jalannya. Kenapa? Kita dengarkan apa yang akan dituturkan oleh manusia yang paling mencintai beliau. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Kita dengarkan penuturan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana akhir hidupnya Abu Talib. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, diceritakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi, besuk Abu Talib di saat dia sedang sakaratul maut. Sesampainya di situ, ternyata di samping beliau sudah ada 2 dedengkot dari tim 10 tadi. Siapa namanya? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Siapa yang ada di situ? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Berarti cepet-cepetan ya. Dari dulu yang namanya dakwah itu cepet-cepetan. Cepat ngajak mengebegan apa pengajian. Lebih cepat siapa? Ketika Nabi kita SAW datang ke situ, di situ sudah ada Abu Jahal dan siapa tadi? Abdullah bin Abi Umayyah. Begitu melihat pamannya dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Ya am, wahai pamanda, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah." Wahai pamanda, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bantu engkau nanti di hadapan Allah. Ucapkanlah kalimat ini wahai pamanku. Kalau engkau berkenan mengucapkan kalimat ini, aku bisa bantu kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa yang bicara? Rasulullah SAW. Masalahnya di sampingnya ada siapa? Ada Abu Jahal dan temannya dan CS-nya tadi itu. Maka 2 orang ini gak tinggal diam. Mereka berdua berkata, "Ya Aba Talibin, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kamu sudah mulai membenci agama kakekmu Abdul Muttalib? Apakah engkau sudah mulai membenci agama nenek moyangmu? Apakah engkau sudah tidak setia lagi dengan apa yang diwariskan oleh, bukan nenek moyang, kakek moyang ya, oleh kakek moyangmu? Bingung kan Abu Talib bingung antara mengucapkan la ilaha illallah sama mempertahankan agama nenek moyang. Lihat bagaimana mereka sang politisi dalam dakwah bisa memanfaatkan celah fanatismenya Abu Talib. Jadi nggak dikatakan apa-apa. Kamu udah mulai benci apa sama nenek moyang? Oh iya nenek moyangku. Masa nenek moyangku salah? Itu kan banyak yang diomongkan oleh orang di zaman kita ini kan. Kisi bener kayak gini. Masa bayin biyen salah? Gitu kan? Mirip kan? Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW mengulang lagi, wahai pamanda, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bantu engkau nanti kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengulang, Abu Jahal juga mengulang. Nabi mengulang, Abu Jahal mengulang. Sampai akhirnya huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dalam hadis sahih ini disebutkan bahwa terakhir Abu Jahal atau Abu Talib berada di atas agama Abdul Muttalib dan enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW sedih.
Sedih, luar biasa sedihnya. Sampai diceritakan tahun itu adalah tahun duka cita, amul huzni. Setelah kehilangan pamandanya dalam keadaan meninggal, belum mau mengucapkan la ilaha illallah, 2-3 bulan berikutnya kehilangan siapa? Khadijah, istri beliau yang tercinta radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW sedih sekali melihat pamannya yang berjasa luar biasa melindungi beliau selama puluhan tahun, mengasuh dan melindungi beliau, ternyata di akhir hidupnya tidak berkenan untuk mengucapkan kalimat tahlil. Maka Nabi SAW mengatakan, ama wallahi, demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Demi Allah, wahai pamanku, saya akan terus doakan kamu. Saya akan terus doakan kamu supaya Allah berkenan untuk mengampunimu selama aku tidak dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi SAW. Apa kata beliau tadi? Demi Allah, saya akan terus doakan kamu selama gak dilarang sama siapa? Sama Allah. Berarti Nabi kita Muhammad SAW memiliki kasih sayang atau tidak? Kasih sayang luar biasa. Sebagai bentuk balas jasa kepada pamannya Abu Thalib. Tapi kasih sayang Nabi SAW itu termanage dengan baik. Ini yang kadang-kadang sulit buat kita. Sayang, tapi sayangnya tidak dimanage. Dimanage itu maksudnya apa? Ya tadi ungkapan Nabi, kalau aku nggak dilarang. Berarti kalau nggak dilarang, kalau dilarang berarti berhenti. Inilah kasih sayang termanage. Perasaan emosional, kasih sayang itu harus dalam diri kita. Tapi harus kita manage, harus kita atur sesuai dengan aturan agama. Banyak orang tua nggak seperti itu, saking sayangnya anaknya jaluk apa baik, tukok akan. Itu kasih sayang yang tidak di-manage. Ada sebagian orang tua tidak punya kasih sayang, jaluk apa baik, ora diwehi. Ini antara dua kubu. Yang satunya terlalu sayang, yang satunya terlalu medit, terlalu pelit. Yang benar ini yang tengah-tengah ini. Ya, kasih sayang tapi dimanage. Nabi SAW mengatakan, la astaghfiranna laka, ya pamanku, wahai pamanku, demi Allah, saya akan doakan kamu supaya engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama aku tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran berkenaan dengan kejadian ini. Allah turunkan surat At-Taubah ayat 113. Surat apa? At-Taubah ayat berapa? 113. Dalam surat At-Taubah ayat 113, apa isinya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana lin-nabiy walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikeen." Tidak pantas dan tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan kaum musyrikin. Berarti ini larangan, lampu merah atau lampu hijau? Lampu merah. Tidak pantas bagi Nabi dan juga orang-orang yang beriman mendoakan ampunan untuk kaum musyrikin walau kanu uli qurba, sekalipun mereka adalah keluarga terdekatnya. Ini ujian atau bukan? Ujian. Antara mengedepankan sayang manusiawi terhadap orang yang berjasa dan jasanya tidak kecil, bahkan sangat besar, atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sekalipun mereka adalah keluarga terdekatnya, setelah dia tahu bahwasannya keluarganya itu termasuk penghuni neraka jahanam. Ayat. Akhirnya Nabi SAW sedih sekali
dan manusiawi. Tapi sedihnya Nabi SAW tetap berada dalam koridor. Nabi kita SAW tetap berhenti di rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk menghibur kesedihan Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman yang lainnya. Dalam surat Al-Qasas ayat 56. Surat apa? Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau itu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Nabi kita Muhammad SAW gak bisa memberi petunjuk. Padahal beliau adalah manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling beriman, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang sangat dia cintai. Siapa itu? Pamannya sendiri. Kalau Nabi SAW saja gak bisa ngasih petunjuk, apalagi nyongor jenengan, apalagi saya dan panjenengan sekalian serta para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Berarti ungkapan hidayah ada di tangan Allah, benar enggak? Benar enggak? Benar. Ini contohnya, contoh real. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita bisa ngasih hidayah enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Terus ngapain kita dakwah? Ngapain kita dakwah kalau misalnya kita nggak bisa ngasih hidayah? Dakwah nggak? Kita dakwah nggak? Terus ngapain dakwah? Nggak bisa ngasih hidayah kok? Apa? Mengajak. Ya kenapa ngajak? Oh belum tentu. Ya nyuruh pada baik, nyuruh ngajak ya pada baik. Kenapa kita ngajak, kita nyuruh padahal belum tentu diterima? Karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang nyuruh kita untuk berdakwah. Orang yang beriman kalau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ungkapannya hanya sami'na wa ata'na. Allah dalam Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika. Berdakwahlah ke jalan Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh menjalankan perintah Allah. Bahkan ketika berdakwah, kita bukan hanya sekedar mengajak, tapi kita berusaha untuk mengajak dengan sebenar-benarnya. Temenanan. Ora asal-asalan. Sebagian orang berdakwah, sing penting kewajibannya gugur. Ngajak wong salat yuk, ra gelem ya wis. Itu namanya le dakwah ngasal. Orang serius boleh berdakwah. Di dalam agama kita, walaupun kita nggak bisa memberi hidayah masalah hati, tapi kita tetap diperintahkan untuk mengajak orang lain dan mengajaknya pun dengan maksimal, dengan totalitas usaha yang bisa kita kerahkan. Seperti Nabi Nuh, seperti Nabi siapa? Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran surat Nuh, surat Nuh ayat 5 sampai 12. Diceritakan bagaimana totalitasnya Nabi Nuh alaihi salam. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Wahai Rabbi, sesungguhnya aku sudah mendakwai kaumku siang dan malam. Awan bengi, falam yazidhum du'a illa firara. Ternyata semakin saya sering dakwai mereka, malah mereka semakin lari dari saya. Bahkan disebutkan di antara bentuk penolakan mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari-jari tangannya ke telinga. Kalau jenengan mau nutup telinga pakai jari apa? Telunjuk kan? Apa jari ini? Apa jempol? Jari telunjuk kan? Kayak gini kan? Ini kaumnya Nabi Nuh nggak cuma jari telunjuk, tapi jari-jari semuanya kepriwe. Untuk mengungkapkan apa? Ora gelem ngrungokaken babar blas. Moh. Padahal Nabi Nuh alaihi salam mendakwai mereka
Siang malam enggak putus asa Nabi kita, Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian bercerita juga, "Tsumma inni da'awtuhum jihara, tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr." Aku dakwai mereka terang-terangan, sembunyi-sembunyi, kapan ada kesempatan aku dakwai terus mereka. Tapi kaumnya Nabi Nuh ini memang luar biasa. Luar biasa apa nih? Dablek ya. Luar biasa, enggak mau ngikutnya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh tetap bertotalitas. Jadi kita ini berdakwah karena menjalankan perintah. Dan kita disuruh untuk berdakwah sejelas-jelasnya. Menerangkan agama ini yang jelas. Orang gremeng. Ya. Tidak seperti baca mantra. Orang yang mendengarkan pengajian pada teklak, tekluk, teklak, tekluk. Makanya khutbah Jumat nuwun sewu itu sering dijadikan sebagai waktu favorit untuk tidur. Benar apa enggak? Benar. Apa jenengan tahu orang yang tidur? Apa jenengan yang tidur? Khotibe sih, wah, sing disalahkan khotibe. Jadi kita berusaha untuk menjelaskan sejelas-jelasnya dakwah ini. Kalau nggak bisa pakai tulisan, pakai lisan. Kalau nggak bisa didakwai sekali, maka didakwahi 2 kali. Kalau nggak bisa 2 kali, 10 kali, nggak bisa 10 kali, 100 kali. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam awal surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu apa? Bukti yang jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, orang-orang musyrikin dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan kaum musyrikin maupun ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, itu mereka nggak akan mau meninggalkan agama mereka kecuali kalau datang kepada mereka bukti yang jelas, dakwah yang jelas. Apa dakwah tersebut? Ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua? Rasulun minallahi yajlu suhufan mutahharah. Dakwah yang jelas itulah diutusnya seorang Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang membacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Mereka orang-orang kafir gak akan meninggalkan agama mereka kecuali kalau sudah didakwahi dengan dakwah yang jelas, yaitu engkau diutus wahai Muhammad. Akhirnya Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Gimana? Mereka ikut gak? Ikut gak? Ikut Nabi kita gak? Iya apa enggak? Enggak, iya. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Loh kok bisa Ustaz? Baca keterangannya dalam surat Al-Bayyinah juga, ayat yang keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Setelah datangnya bukti jelas itu, ahlul kitab terbagi. Ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, mulane kabeh bener. Ya, ana sing melu, ana sing ora. Ada yang ikut, ada yang tidak. Kembali lagi, kenapa sudah dikasih bukti jelas, kok masih ada yang nggak mau ikut? Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Inna qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Hatinya seluruh manusia itu berada di antara 2 jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Yang membolak-balik hatinya manusia itu Allah. Jadi kita hanya bisa berdakwah kepada mereka. Kalau memang dia mendapatkan hidayah, ia akan mengikuti petunjuk. Kalau memang enggak dapat hidayah, enggak akan mengikuti. Seperti pembukaan khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk, diberi hidayah sama Allah, enggak ada yang bisa menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak ini enggak dapat hidayah, tidak ada yang bisa ngasih hidayah kepada dia.
Nah kayak gue ya pancen kayak wong kayak pancen atos kayak wangel kayak pancen orang oleh hidayah kayak. Apakah kita seperti itu? Jadi ketika saya menyampaikan tadi bahwa hidayah itu hanya di tangan Allah, bukan berarti saya lagi ngembosi. Nek angel ya wis tinggal bae kayak wong pancen angel, dasare keturunannya kayak kue pancen. Kawit zaman biyen mbah-mbah ya pancen angel salat, ora mungkin gelem salat. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Justru ketika kita mengajarkan seperti ini, justru ini untuk memotivasi kita untuk jangan gampang patah arang. Jangan gampang putus asa. Karena apa? Karena kita dakwah, adapun hasilnya kita serahkan sama Allah. Makanya kita berusaha untuk memadukan antara ikhtiar dan doa. Ada seorang ulama, Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau bercerita pernah ketemu dengan seorang dai, seorang ustadz yang berdakwah di sebuah negara non-muslim. Kerjaannya ngajak orang supaya masuk ke dalam agama Islam. Setiap hari minimal selalu ada satu orang yang masuk Islam lewat tangan beliau. Minimal. Dan beliau sudah puluhan tahun dakwah di situ. Berarti pira? Bendina minimal wong siji mlebu Islam lewat dakwahnya beliau. Dan beliau sudah puluhan tahun dakwah di situ. Pira kira-kira? Orang ngerti puluhan tahun. Kulo kan jenengan sampun mlebetaken tiang-tiang tentang agama Islam. Setengah beoran ya, orang siji, setengah beor. Akhirnya kan penasaran, ini gimana kok bisa sih? Orang ini hebat banget. Akhirnya didatangi, ditanya, kamu gimana sih? Resepnya apa sih? Gak sulit resepnya katanya. Setiap malam, besoknya saya akan mendakwah, malam saya akan tahajud, sholat malam. Sholat malam, di tengah sholat malam saya memohon kepada Allah, ya Allah, besok saya akan dakwah. Besok saya akan dakwah. Berilah hidayah kepada orang-orang yang aku dakwahi. Tapi dongane temenanan. Dongane temenanan, orang sekedarnya. Betul-betul. Memang berarti luar biasanya karena ada support doa. Habis? Oh, 1 menit lagi. Karena hebatnya tadi karena ada support apa? Doa. Maka jangan pernah merasa putus asa di dalam berdakwah. Kita terus berdakwah dan kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau yang antara lain direkam di dalam surat Al-Bayyinah yang insyaallah akan kita kaji mulai pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf untuk tanya jawab ba'da Isya sementara diliburkan karena pertimbangan kesehatan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta